Alhamdulillah, luar biasa sekali ya perjalanan Asosiasi Disleksia Indonesia selama 11 tahun ini. Dan tentunya saya yakin sekali kan, kita semua pasti yakin bahwa kiprah Asosiasi Disleksia Indonesia tidak akan berhenti sampai di sini saja. Masih banyak tahun-tahun mendatang yang akan menjadi amanah yang luar biasa untuk Asosiasi Disleksia Indonesia. Untuk itu, selanjutnya kami undang dengan hormat kepada pembina Asosiasi Disleksia Indonesia yang kami hormati, Dr. Purboyo Solek, spesialis anak konsultan, untuk berkenan memberikan sambutannya sekaligus menyampaikan opening remarks kiprah Asosiasi Disleksia Indonesia, satu dasawarsa berkarya bagi bangsa, serta tantangan satu dasawarsa ke depan. Kepada Dr. Purboyo kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua, buat semua yang hadir dan berkenan untuk mengikuti acara Musyawarah Nasional kedua dari Asosiasi Disleksi Indonesia. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu atas berkenannya lah kita pada hari ini bisa berkumpul walaupun masih dalam situasi pandemi ya. Sebentar lagi malah kita akan masuk tahun kedua dari pandemi global COVID-19 ini. Insya Allah dengan sebentar lagi negara kita akan melakukan vaksinasi buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mungkin diawali untuk 70% masyarakat Indonesia agar tercapai herd immunity. Mudah-mudahan di tahun ini menjelang akhir tahun kita kemudian sudah bisa lagi lebih mudah untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya pandemi. Nah, pada kesempatan pertama juga saya sampaikan terima kasih buat para senior-senior saya, buat teman-teman yang kemudian selama ini membantu dengan demikian kerasnya untuk kemajuan Asosiasi Disleksi Indonesia. Kami, khususnya saya dari Asosiasi Disleksi Indonesia, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita tahu perjalanan 10 tahun pertama dan sekarang masuk ke usia 11 tahun, tentu bukan perjalanan yang singkat. Saya rasa jatuh bangunnya Adi ya, buat teman-teman yang kemudian di tahun-tahun terakhir ini bergabung bersama untuk melanjutkan visi dan misinya Adi, paham betul bahwa masih banyak tantangan yang memang harus kita lalui dan hadapi agar visi misi Adi khususnya sekolah buat anak-anak yang memang betul-betul ramah disleksi bisa terwujud di 10 tahun ke depan ini ya, dasawarsa kedua dari ADI, dari Asosiasi Disleksi Indonesia. Baik, izinkan saya untuk kemudian berbagi lewat beberapa PowerPoint, akan coba share screen. Mohon izin untuk kemudian bisa share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Di slideshow. Ya, kita slideshow. Ya. Kita tahu tantangan untuk kemudian ke depannya, agar kemudian memang lebih maju, tentu tidak kecil ya. Kenapa? Karena kalau saya mengibaratkan perahu yang kemudian memang berjalan dari 11 tahun yang lalu, di mana Asosiasi Disleksi Indonesia kemudian di dalam perjalanannya berdampingan dengan Dyslexia Parent Support Group, tentu banyak sekali suka dan dukanya. Ya. Walaupun saya selalu mendorong teman-teman semua untuk lupakan dukanya mungkin ya, agar kemudian sukanya itu yang kita ingat ya. Nah, tantangan ini tentunya adalah tantangan
yang juga akan kita hadapi di 10 tahun ke depan. Bahkan kita sudah masuk ke usia 11 tahun dari Asosiasi Disleksi Indonesia. Ada salah satu yang kemudian memang membanggakan buat Asosiasi Disleksi Indonesia. Kenapa? Kita tahu puluhan tahun definisi dari disleksi secara internasional selalu disebutkan dalam batasan yang memang aspek terganggunya itu adalah kesulitan belajar di area bahasa, yang bisa bahasa tulisan, lisan, dan kemudian bahasa sosial. Tetapi sekitar 4 tahun yang lalu, Asosiasi Disleksi Indonesia kemudian mengusulkan agar terminologi disleksi itu diperluas. Kalau kita berhadapan dengan penyandang disleksi, tentu kita pasti akan berhadapan dengan individu yang terganggu fungsi eksekutifnya. Oleh karena itu, yang tadi dimaksud diperluas berdasarkan apa yang kemudian Asosiasi Disleksi Indonesia usulkan, kita coba untuk sampaikan kepada Profesor Angela Fawcett 4 tahun yang lalu, agar gangguan fungsi eksekutif juga dimasukkan ke dalam definisinya disleksi. Tidak hanya itu, kalau kemudian gangguan fungsi eksekutif selalu menyertai anak-anak dengan disleksi, tetapi ada penyerta yang juga bisa jadi kita dapatkan pada yang disleksi. Bentuknya adalah komorbiditas, dan yang paling banyak adalah berbentuk attention deficit hyperactivity disorder, atau sering kita kenal ADHD. Padahal kita tahu juga ADHD punya komorbiditas lagi. Komorbiditasnya bisa kita temukan tidak hanya satu, bahkan bisa beberapa, yang diawali dengan oppositional defiant disorder. Banyak, 30% pada kasus ADHD. Dan kalau itu kita dapatkan, oppositional defiant disorder ini tidak dikenali, tidak diintervensi dengan baik, dia memang merupakan prekursornya untuk bisa kita dapatkan suatu saat bentuk lain dari gangguan perilaku, conduct disorder. Artinya apa? Kalau kita berhadapan dengan kasus disleksi, tidak hanya sebetulnya aspek kesulitan belajar yang kita dapatkan, tetapi juga gangguan fungsi eksekutif dan komorbiditas ADHD ini. Dengan penyerta yang sering kita dapatkan pada kasus ADHD. Tadi, oppositional defiant disorder dan kemudian conduct disorder. Padahal masih ada lagi gangguan yang berkaitan dengan fungsi motoriknya yang kita kenal sebagai developmental coordination disorder, DCD, atau kita kenal juga sebagai dispraksi. Artinya apa? Kalau kita berhadapan dengan kasus disleksi, kita berhadapan dengan kasus yang sesungguhnya kompleks di dalam kita melihat kasus ini secara keseluruhan. Nah, membanggakan karena kemudian terminologi ini diterima ya untuk ditambahkan pada saat kita bincangkan itu dengan Profesor Angela Fawcett. Oleh karena itu, salah satu yang kemudian memang di dalam perjalanan 10 tahun pertama berdirinya Asosiasi Disleksi Indonesia, tentu hal ini adalah sesuatu yang membanggakan buat kita ya. Karena kita tahu dalam 2 atau 3 tahun terakhir di berbagai pertemuan internasional yang berkaitan dengan disleksi, baik itu di Dyslexia Association of Singapore, kemudian di pertemuan-pertemuannya yang ada di Malaysia, misalnya yang berkaitan dengan gangguan belajar, atau kemudian juga di Jepang, ya kita lihat pembicaraan yang berkaitan dengan disleksi tidak hanya membicarakan aspek bahasanya saja, tapi komorbiditas ini kemudian jadi bahasan-bahasan yang detail. Dan tentunya kita semua harus kemudian memahami dengan baik
perilaku-perilaku yang memang bisa kita dapatkan pada kasus disleksi yang merupakan penyerta-penyerta dan sering kita dapatkan pada kasus disleksi. Nah, kalau kita lihat visi misi dari Asosiasi Disleksi Indonesia, terwujudnya pusat kajian dan pelayanan terpadu untuk anak-anak disleksi. Ada, tapi masih terbatas. Dalam 10 tahun terakhir ini, kita baru punya memang di Bandung, ya, yang tidak hanya tempatnya, kalau kita lihat di Disleksi Association of Indonesia di Bandung, di Indigrow tempatnya, di Jalan Haruman, nomor 35, ya. Kita tidak hanya melakukan diagnosis, tapi juga kajian untuk demikian banyak kasus disleksi. Rasanya jumlahnya sudah tidak ratusan lagi. Sejak 10 tahun yang lalu, ya, sudah ribuan. Bahkan kita sudah banyak sekali melakukan penelitian-penelitian yang tidak hanya berkaitan dengan screening, tapi juga berkaitan dengan model apa yang kemudian memang akan jadi lebih baik kalau itu bisa juga diakomodasi oleh sekolah-sekolah yang kemudian di sekolah tersebut didapatkan anak-anak yang terdiagnosis disleksi. Dan kebetulan anak-anak tersebut misalnya masih memungkinkan untuk sekolah yang bersangkutan melakukan akomodasi di dalam perjalanan perubahan agar anak-anak yang terdiagnosis disleksi itu menjadi lebih baik lagi di dalam aspek yang berkaitan dengan gangguan bahasa tulisan, bahasa lisan, dan bahasa sosialnya. Nah, tentu pusat kajian dan pelayanan terpadu ini kita harapkan nantinya di dalam 10 tahun ke depannya akan kita dapatkan juga di tempat-tempat lain, khususnya yang nanti akan saya perlihatkan di bagian akhir, bahwa ada sesuatu yang sebetulnya bisa kita lakukan kerjasama dengan entah tingkatnya itu provinsi, kabupaten, atau kota, dengan terutama tempat-tempat atau kota-kota yang ada universitas, di mana universitas tersebut memiliki fakultas yang berkaitan dengan psikologi, atau pendidikan, atau kedokteran. Nah, kolaborasi ini sebetulnya yang memang diharapkan di saat kita selalu bertemu dengan Profesor Angela Fawcett atau jadi perbincangannya kalau diadakannya World Forum Disleksi. Ya, biasanya cerita tentang kerjasama dengan universitas itu. Sehingga apa yang kemudian didapatkan nantinya kesempatan belajar untuk yang kemudian penyandang disleksi, tidak hanya kemudian kita bisa akomodasi di tingkat sekolah dasar atau yang lebih bawah, atau kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai bahkan ke perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat di negara Inggris, hal yang seperti ini sudah menjadi bagian yang memang ya sehari-hari kita dapatkan proses yang sepertinya sudah sangat biasa kalau mahasiswanya juga diketahui sebagai penyandang disleksi. Ini yang kemudian rasanya menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian dari Asosiasi Disleksi Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Untuk yang berkaitan dengan misi, rasanya sudah sebagian besar ya dilakukan dalam 10 tahun pertama, awareness tentang disleksi, pengayaan buat seluruh lapisan masyarakat, membuat jejaring dengan International Dyslexia Forum, bahkan di dalam 10 tahun pertama kita sangat erat sekali ya, berkolaborasi dengan Dyslexia Association of Singapore, dengan Persatuan Disleksi Malaysia, bahkan 3 tahun terakhir bersama-sama dengan Dyslexia Association of Singapore, kita punya gagasan untuk membentuk ASEAN, ya, Forum ASEAN Disleksi. Ya, dan kita tahu pertemuannya juga sudah diadakan 2 kali, sehingga kemudian lingkup yang memang menjadi tugas kita untuk meng-awareness-kan regional Asia Tenggara juga sudah mulai dikerjakan, ya, mengajak teman-teman asosiasi dari Thailand, Brunei Darussalam, kemudian Laos, dan bahkan Asia Pasifik ya, sampai ke India. Ya, kita lihat di pertemuan terakhir tahun 2019 di Singapura, ya, kegiatan yang berkaitan dengan
Asia Pacific Forum untuk disleksi sudah juga dilaksanakan sebanyak 2 kali. Nah, satu lagi yang menjadi penting adalah membangun pusat diagnostik bagi anak disleksi, yang kalau menurut saya sangat bagus sekali untuk kemudian kita perluas, tidak hanya sebagai pusat diagnostik, tetapi juga di dalamnya ada kajian, ada riset yang berkaitan dengan hal itu. Ya, sehingga sesuatu yang kemudian memang menjadi karakteristiknya kita, karena kita tahu juga kalau kita berbicara tentang disleksi dan kemudian bicara hal yang berkaitan dengan fonem, yang berkaitan dengan artikulasi, yang berkaitan dengan kata, ya kita menggunakan bahasa Indonesia, Malaysia menggunakan bahasa Melayu, sementara Singapura menggunakan bahasa Inggris. Ya. Berbeda di dalam hal kalau kita mau lakukan misalnya pembuatan screening, ya tool screening. Nah, ini faktor yang juga memang harus kita kembangkan. Ya, alhamdulillah di 10 tahun pertama paling tidak Asosiasi Disleksi Indonesia sudah punya juga tool screening yang dibuat sendiri khusus buat anak-anak kita. Ada 2, bahkan belakangan dikembangkan untuk yang kemudian dewasa bekerja sama dengan Telkom University. Tidak mudah karena tools-tools tersebut dibuat tidak dalam hitungan bulan. Ya. Saya ingat betul bersama-sama dengan Universitas Gadjah Mada, waktu kemudian membuat leksipal pertama kali, itu makan waktu 3 tahun. Ya. Early tool screening pertama kita itu 2,5 tahun. Dan bahkan yang terakhir untuk disleksik dewasa itu pun 2,5 tahun rasanya baru kita selesaikan. Dan alhamdulillah semua yang kemudian kita hasilkan itu bersama-sama dengan Telkom University, dengan Universitas Gadjah Mada, dengan kemudian berbagai universitas lainnya termasuk dengan Institut Teknologi Bandung, semua sudah dibuatkan jurnal-jurnalnya dan sudah kemudian juga ikut dipublish di berbagai jurnal, khususnya di Asia Pasifik ada jurnal yang kita kenal sebagai Asia Pacific Journal of Developmental Differences, ada di situ. Kalau teman-teman lihat, banyak sekali tulisan-tulisan yang dibuat oleh Asosiasi Disleksi Indonesia, termasuk di dalamnya early tool screening ini ada di sana. Ya, kita bisa lihat itu. Nah, buat saya ini juga hal yang membanggakan di dalam perjalanan 10 tahun pertama Asosiasi Disleksi Indonesia. Sehingga kalau kita lihat di dalam 11 tahun Asosiasi Disleksi Indonesia ini, keberadaan dari Asosiasi Disleksi Indonesia di tingkat regional dan bahkan worldwide rasanya sudah tidak perlu kemudian kita ragukan lagi. Di Indonesia berbagai lapisan masyarakat sudah kenal keberadaannya. Ya. Jadi visi misi yang pertama untuk kemudian membuat networking dan kemudian mengenalkan Asosiasi Disleksi Indonesia di dalam negeri, regional, dan worldwide rasanya sudah tercapai juga di dalam pandangan yang saya lihat selama 11 tahun ini. Dan tidak hanya itu, kontribusi nyatanya untuk kemajuan akademik pada anak-anak yang kemudian kita buat diagnosis dan kemudian bentuknya bahkan berat, apa kemudian pada akhirnya setelah dilakukan intervensi terapi bisa dikembalikan ke sekolahnya dan mengikuti pendidikan yang reguler biasa, atau kemudian kita memang mencari potensinya karena ternyata disleksinya sudah sulit sekali untuk kita perbaiki. Kontribusi ini rasanya sudah juga kita lakukan di 11 tahun pertama, khususnya dengan kemudian kita melakukan pelayanan dalam bentuk kelas layanan khusus untuk anak-anak disleksi. Ya. Berikutnya lagi, inilah tantangan buat Asosiasi Disleksi Indonesia dalam 10 tahun ke depan, ya, yang sudah 1 tahunnya sudah berjalan ini, jadi tinggal sisa 9 tahun. Ya. Yang paling utama itu adalah terwujudnya keberadaan sekolah yang ramah untuk anak disleksi. Dyslexia Friendly School. Ya. Nah, ini tantangan yang tidak juga mudah. Kenapa? Karena harus menyamakan persepsi untuk berbagai profesi, berbagai profesional, ya, psikolog, teman-teman dokter, dokter umum, dokter spesialis anak, pediatrik neurologis, kemudian juga yang lain-lainnya, guru misalnya,
Nah, ini yang bagian memang terus sedang kita usahakan untuk bisa satu persepsi. Tidak mungkin kalau kemudian kita menuju ke sekolah ramah disleksi yang jadi targetnya, tetapi persepsinya belum sama. Kenapa? Karena nanti berhadapan dengan anak-anak yang kesulitan belajar, bukan hanya kesulitan belajar berkaitan dengan disleksi saja, tapi bisa berkaitan dengan kesulitan belajar pada kasus-kasus lainnya. Autism spectrum disorder, anak-anak yang terdiagnosis cerebral palsy, anak-anak dengan Down syndrome, dan lain-lain, banyak kasusnya. Tentu dalam hal ini ada perbedaan yang memang harus dikenali bahkan oleh teman-teman guru kita sejak misalnya masih di PAUD atau di taman kanak-kanak, atau ya walaupun kalau para pakar termasuk Angela Fawcett, kalau sudah di sekolah dasar kelas 1 baru dia terdiagnosis disleksi, mereka menyebutnya sudah terlambat ya. Oleh karena itu, tentu menyamakan persepsi ini harus dengan acuan yang sama. Artinya ada yang memang dijadikan patokan untuk itu ya, untuk melakukan assessment. Setelah assessment tegak diagnosisnya, lakukan intervensi, harus sama. Karena bukan berarti nanti setelah kemudian diagnosisnya tegak disleksi, betul, tetapi intervensinya berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain karena tidak berdasarkan evidence base. Nah, ini jadi tugas yang memang kalau saya lihat berat buat Asosiasi Disleksi Indonesia karena kita tahu wilayah Indonesia demikian luas sehingga kalau saya membuat rancangan apa yang bisa kita lakukan di 10 tahun kedua setelah satu dasawarsa. Ini batasnya, garis yang hitam. Tentu proses yang berkaitan dengan pengayaan tentang disleksi, jadi educating parents, buat profesional bahkan. Kenapa buat profesional juga? Karena kita tahu tadi menyamakan persepsi. Karena kita tahu banyak sekali yang kemudian masih overlapping diagnosisnya. Bukan disleksi, terdiagnosis disleksi. Disleksi tapi kemudian tidak terdiagnosis bukan disleksi ya, bahkan dengan community ya. Tentu pengayaan ini menjadi tugas yang harus selalu terus dikerjakan sepanjang kemudian 10 tahun kedua ini ya. Sehingga proses pengayaan yang kemudian di dalamnya ada juga aspek yang berkaitan dengan bagaimana membuat early identification ya. Jadi mempelajari tools yang kemudian juga diikuti dengan tentu harus hands-on untuk bisa melihat kasusnya dengan baik, dengan benar, agar kemudian bisa membuat early diagnosis ya, seperti di bagian paling kiri ini. Sehingga kita bisa lakukan early intervention, karena kita tahu ya, banyak pakar yang kemudian menyebutkan kurang bagus, andai kata diagnosisnya ditegakkan sudah di umur lebih lanjut, kelas 1. Nah, kita ingin yang dimaksud dengan early diagnosis itu adalah di umur kisaran 3 tahun sampai 5 tahun. Sehingga bisa dilakukan early intervention. Nah ini proses pengayaan dan kelanjutannya itu dikerjakan bisa oleh profesional, oleh karena itu profesional dan kemudian bisa dalam bentuk yang juga diperkuat dengan proses sertifikasi. Ya, sehingga nanti para profesional tersebut termasuk nanti para pendidik, guru di PAUD, di TK, di sekolah dasar, nah ini pasti akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya sehingga sama persepsi untuk kemudian bisa membuat early diagnosis atau paling tidak kalau kasusnya dicurigai berisiko sebagai kasus disleksi ya dirujuk untuk bisa nanti ke pusat-pusat terapi atau ke pusat kajian dan pelayanan terpadu dari disleksi. Nah ini tugasnya. Dua tugas ini membentuk pusat kajian dan kemudian sekolah ramah disleksi adalah tugas 10 tahun kedua dari Asosiasi Disleksi Indonesia dengan melakukan pendekatan pada universitas-universitas yang dalam bayangan saya mungkin akan lebih mudah dimulainya dengan pendekatan ke universitas-universitas yang ada di provinsi dan kota atau kabupaten ya, di mana universitas tersebut
ada fakultas kedokterannya, atau fakultas psikologinya, atau fakultas pendidikannya. Sehingga SDM yang berasal dari university ini kemudian bisa diajak bersama untuk membentuk pusat kajian dan pelayanan terpadu agar apa yang ditemukan di tahap awal ini kemudian bisa dirujuk ke tempat tadi. Termasuk adalah juga kemudian membina pusat-pusat terapi tadi agar bisa kemudian dapat hal yang memang kaitannya dengan disleksi secara lengkap. Tentu ini diperlukan proses sertifikasi. Nah, dalam tahun-tahun terakhir, kita juga sudah membicarakan hal ini dengan Profesor Angela Fawcett, agar kemudian kita punya sesuatu yang kemudian di dalam urutan pengayaan dan seterusnya, itu menghasilkan sertifikasi yang memang betul untuk bisa diberikan kepada para profesional ini agar kemudian bisa melakukan early identification yang benar dan kemudian early diagnosis ya. Sehingga bisa dilakukan early intervention ya. Sehingga kalau kemudian sudah sampai di pusat terapi dan pusat kajian ini dan di dalam perjalanan yang titik-titik ini adalah sebetulnya tahun ke tahun di dalam 10 tahun kedua ini. Ya mungkin di satu provinsi atau kota di tahun pertama bisa terbentuk, sudah selesai ini. Mungkin di provinsi yang lain lebih lama lagi, sehingga diharapkan paling tidak di dalam 10 tahun kedua ini, dari usia Asosiasi Disleksi Indonesia, sudah terbentuk beberapa pusat kajian atau pusat terapi dan berlanjut dengan sekolah ramah disleksi pada tempat-tempat yang memang ada universitinya dengan program pendidikan yang seperti kita sebutkan tadi ya, fakultas kedokteran, psikologi, atau fakultas pendidikan luar biasa. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan 10 tahun kedua buat Asosiasi Disleksi Indonesia ya. Pada kesempatan selalu pada kesempatan saya berdiskusi dengan Dr. Tian, selalu saya sampaikan ini ya. Karena fase 1 dari satu dasawarsa nampaknya kita sudah bisa lewati itu walaupun belum sempurna sekali. Tetapi tentu kita tidak bisa lagi menunggu lebih lama untuk kemudian sampai ke target sekolah ramah disleksi ini ya. Itulah yang saya maksudkan dengan gambaran perahu layar tadi dengan ombak. Karena tantangan ombak besarnya itu sebetulnya adalah tantangan menyamakan persepsi dari berbagai profesional tadi. Nah, kalau kita lihat lagi lebih lanjut, inilah tantangannya ya. Bagaimana kolaborasi kita dengan pemerintah ya, dalam hal ini khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tadi sudah kita ceritakan kolaborasi dengan berbagai universitas ya. Walaupun selama ini sudah sebagian juga kita lakukan itu dan sudah berproses dengan menghasilkan sesuatu yang memang bisa digunakan ya. Tool screening sudah 2, kemudian ada Lexipal dan banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang dihasilkan kerjasama antar berbagai universitas ya, Universitas Mercu Buana, Universitas Ahmad Dahlan, kemudian Telkom University, Institut Teknologi Bandung, ITENAS ya, dan lain sebagainya ya, yang memang kemudian jurnal-jurnal itu juga sudah dipublikasikan ya di berbagai jurnal internasional. Nah, tentu yang menjadi harapan kita adalah pusat kajian ini dari poin pertama untuk kemudian bisa menghasilkan suatu pusat kajian yang bisa kemudian dilanjutkan lagi dengan membentuknya atau terbentuknya sekolah ramah disleksi. Nah, satu lagi poin yang penting di dalam kemudian perjalanan educating parents dan seterusnya, termasuk kemudian community, ya karena di sini nanti di dalam aspek yang berkaitan dengan profesional dan kemudian kaitannya dengan PAUD, TK, dan sekolah dasar, ingin sekali ya kalau kami mengusulkannya ya dibentuk tidak hanya disleksi parent support group. Nah, sebetulnya di sini ada juga ya disleksi junior support group ya. Tapi bisa dibentuk Dyslexia Teacher Support Group, ya DTSG. Ya, oleh karena itu sebetulnya monitoring yang berkaitan dengan keluarga, yang berkaitan dengan guru-guru, ya ini temannya pasti untuk teman kerjasamanya Asosiasi Disleksi Indonesia, tidak hanya DPSG, tapi nanti
Sangat bagus sekali kalau dibentuk apa yang disebut dengan DTSG. Nah, ini perjalanan panjang ya di dalam 10 tahun kedua ya untuk bisa mencapai ini tangga yang paling atas ya, terbentuknya Dyslexia Friendly School ya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi arahan buat teman-teman di Asosiasi Disleksi Indonesia, khususnya buat Ketua Asosiasi Disleksi Indonesia di dalam kemudian mengembangkan program lanjutan setelah satu dasawarsa pertama usia dari Asosiasi Disleksi Indonesia. Demikian mungkin Dr. Irma apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.